dari kelompok 6 dengan anggota Saya Desta Aulia. Saya David Wahyudi. saya Rosa Kristiani. Saya Yoga Kurniawan Hamadi. Saya Faida Rahma. Saya Hilman Kusuma Winata. Di kesempatan kali ini kami akan menampilkan sejarah Kota Kijang. Check this out. Kota industri di Kota Batam. Tidak lupa pergi ke Barelang. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sejarah Kota Kijang. Masyarakat di Kota Kijang dinominasikan oleh suku Melayu sebagai suku asli Kota Kijang. Kekuatan suku Melayu ini mendominasikan seluruh masyarakat di Kota Kijang. Berpancang amanah, bersau marwah merupakan moto kehidupan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Kehidupan yang tentram dan damai dalam menunjukkan sifat teguh dalam mempertahankan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah untuk menata kehidupan di masa yang akan datang. Semangat dan tekad serta azam masyarakat Melayu menuju cita-cita leluhurnya, yaitu menjadi masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia. Masyarakat di Kepulauan Riau senantiasa menjunjung tinggi nilai dan norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai generasi muda, mari kita meneruskan semangat moto berpancang amanah dan bersaung marwah. Kijang ini adalah satu nama identifikasi yang bisa kita samakan dengan nama seekor hewan. Yang memang asal muasal Kijang itu berasal dari nama hewan kijang lah yang dimaksud ketika itu. Dulu orang mengenal Kota Kijang ini dengan nama air sesap, orang menyebutnya, atau orang menyebutnya, kalau zaman-zaman Belanda dulu orang menyebutnya Nebem. Karena di Kijang ini ada perusahaan Belanda pada ketika itu, ketika kita masih dijajah oleh kolonial Belanda. Ada beberapa kawasan di Kota Kijang ini boleh dijadikan sejarah, tapi bukan sejarah kerajaan ya, tapi sejarah peninggalan ya, para penjajah kolonial. Yang seperti kalau adik-adik bisa lihat hari ini yang ada di daerah Skip, daerah sekitar Kiki dan sekitarnya itu sampai di daerah Sungai Kolak situ, Sungai Kolak di sana, Sungai Kolak di sana ya. Itu memang menjadi tempat-tempat strategis pada waktu zaman penjajahan dulu. Nah, jadi itu belum dipatenkan oleh pihak pemerintah atau pihak pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi kawasan bersejarah. Belum ada. Kalau sejarah pertambangan boksit memang itu bermula belum pada saat tahun-tahun mulainya kerajaan-kerajaan Melayu tempo dulu. Itu kan mulai diolah oleh pihak Belanda itu sekitar 1936 sampai 38. Setelah itu baru mereka melaksanakan eksploitasi atau eksplorasi dan lain sebagainya, lanjut ke Jepang tahun 1940. Nah, jadi pusat-pusat kerajaan di sini itu memang tak terlihat. Kalau tempat peninggalan banyak, seperti di pertama Balik Panjang nih yang sekarang jadi Taman Kota. Nah, sebelahnya Balik Gantung, itu kan jadi futsal. Tempat futsal. Terus seperti balik motor, nah, dulu perumahan karyawan. Nah, sekarang sepertinya udah dilepas ini, saya pun tak tahu itu. Terus balik Betawi itu kan ada yang perumahan yang sekarang kalau mau motor tuh kan sekarang mau mobil ini kan itu Betawi, termasuk balik di balik atasnya balik lapangan bola ini ada ini dekat gedung ini kan buat perumahan. Nah sekarang yang masih ada tuh kalau tak salah saya tuh dekat SD3 depan PGRI kan ada rumahnya, itu masih peninggalan satu. Kedua depannya lagi kan ada dua perumahan antar juga. Nah, dan dekat rumah sakit juga tuh perumahan antar juga.
Memang Kota Kijang ini, Kecamatan Bidul Timur ini tidak bisa dipisahkan dengan boksit Antam atau boksit Perbaki pada waktu itu. Perbaki, perusahaan boksit Kijang namanya, Perbaki. Memang tidak bisa dipisahkan karena sebagian besar masyarakat Kijang ini adalah masyarakat pendatang yang bermukim di sini karena mata pencaharian pekerjaan itulah mereka bekerja sebagai penambang boksit. Maka mungkin adik-adik semua dan kami semua ini termasuk juga keturunan-keturunan dari mereka, dari datuk moyang kita yang datang dari Jawa, datang dari Belitung. Itu kan yang mendominasi Kota Kijang hari ini, masyarakat Jawa dan masyarakat Belitung ya. Keturunan Jawa dan Belitung termasuk Chinese. Kalau kita Batak dan lain sebagainya. Kalau Melayu saudara memang mereka orang tempatan. Ya, orang yang memang sudah zaman nenek moyang mereka juga bermukim di Kota Kijang sejak zaman kerajaan dahulu. Tapi kalau suku-suku lain itu dibawa oleh kolonial sebagian, kadang-kadang ada juga ekspansi atau datang ke Kijang ini karena nak cari pekerjaan. Pada tahun-tahun awal tahun 50-an itu kan, nama Kota Kijang ini masyhur di bagian barat wilayah lain atau bagian timur Indonesia. Ditahu di sini gampang cari kerja, nama-nama boksit itu kan gajinya pada waktu itu dianggap besar dan mendominasi. Makanya banyaklah migran-migran datang yang dari Jawa, datang dari Belitung. Padahal di Belitung juga sebelum Kota Kijang bermula pertambangan, di Belitung sudah ada pertambangan timah pada waktu itu. Nah, sehingga tahun 19 mulai masuk Belanda di Kijang membangun boksit itu tepatnya pada 1938 lah, kalau tidak silap apa 1938. Nah, mulai nanti setelah 38 mereka baru melakukan pengolahan biji boksit yang diekspor ke beberapa negara pada waktu itu. Saya rasa kalau masyarakat Kijang ini dengan adanya ketambang, saya rasa cukup banyak membantu adanya ketambang ini. Pertama, dulu kan kita belum ada listrik, ada PLN kan. Nah, setelah ada ketambang ini, dari pasar, masyarakat sana dibantu dengan listrik. Nah, termasuklah saya termasuk ikut dari Pak Laga itu kan. Nah, terus untuk hiburan masyarakat diadakan oleh Angkatan Tambang setiap malam Sabtu film di Wisma Krida, malam Minggu Wisma Karya, khusus bapak khusus yang peringkat-peringkat bos-bosnya gitu. Nah jadi kalau untuk acara 17 Agustusan itu Angkatan Tambang tetap menangani. Jadi yang banyak perlu itu Angkatan Tambang di Kijang ini. Terus kalau masalah jalan apa, nah itu tetap di apa. Jadi serasa mereka tambah ini cukup banyak membantu pemerintah. Dia yang orang-orang anak karyawan yang mau bekerja itu bisa sambung. Dan saya dulu kan, saya pas mau hidup itu saya pulang dari Malaysia nih, saya kan betul diterima di Malaysia, pulang ke Kijang, itu ada panggilan. Karyawan dari tujuh lah, jadi saya sampai pegawai sampai pensiun itu tetap di Kijang. Memang begitu tutupnya atau pasca tambang, perubahan ekonomi itu betul-betul kita rasakan oleh masyarakat Kijang, khususnya masyarakat Kecamatan Bidul Timur atau Bintan, Pulau Riau secara umum. Memang dulu yang mendominasi pekerjaan yang dianggap sangat signifikan atau substansi itu memang masyarakat yang bekerja di PT Angkatan Tambang, apakah mereka itu sebagai pegawainya langsung atau sebagai harian atau sebagai pegawai kontrak, itu memang ya mereka punya penghasilan, punya fasilitas sangat mendukung. Dulu belum ada kendaraan yang kita kenal ini dengan nama bus atau ospen kalau pada waktu itu. Tanjung Pinang itu belum ada. Tanjung Pinang belum ada, daerah-daerah lain di Pulau Riau ini, apalagi macam Natuna, apalagi macam Anambas ya, Lingga. Kijang lah pertama sekali orang mengenal adanya kendaraan ospen, atau hari ini kalau ada yang mengenal bus yang ada di tumpangi itu Kijang. Dulu mewah Kijang ini, jadi orang-orang Tanjung Pinang tuh datang ke Kijang tuh hanya naik ospen saja. Datang nanti dari mulai sore mereka ikut anak-anak sekolah dari yang pergi ke Tanjung Pinang balik, nanti besok pagi kan mereka bersama-sama lagi ke, saking mau menikmati enaknya naik ospen ke Vespa atau bus. Jadi begitulah mewah, belum lagi kendaraan-kendaraan lain, karena pertambangan itu memang dia linear,
tegak lurus atau sejajar dengan kemajuan suatu daerah. Jadi apabila suatu daerah itu ada pertambangan, ada kegiatan-kegiatan tambang, biasanya kawasan itu juga akan menjadi kawasan yang ekonomi produktivitasnya lebih meningkat dibanding dengan kawasan lain. Jadi begitu Kijang ini sudah tidak ada lagi penambangan boksit, sudah mulai PT Antam ini merelokasi kegiatan ke tempat lain, memang dampak itu terasa betul oleh masyarakat yang pernah bekerja juga yang sudah pensiun atau keturunan-keturunan mereka, terasa betul. Dulu itu orang-orang Antam, biarpun bapak ini bukan dari keluarga orang Antam, kalau ayah saya kan pegawai negeri ya, dari Kementerian Agama. Tapi kami saja yang bukan orang Antam saja mendapatkan fasilitas dari Antam terkait dengan gampangnya berobat di rumah sakit Antam dulu. Udah itu kita setiap bulan juga dari pegawai negeri sipil itu juga mendapatkan bantuan-bantuan dari Antam pada waktu lagi jaya-jayanya Antam. Bantuan beras, nanti kalau lebaran bantuan untuk buat kue, dan lain sebagainya. Itulah memang salah satu peninggalan istimewa lah bagi kami, kita semua masyarakat Kijang, Timur. Bagaimana Antam ini dulu memperlihatkan kepedulian yang sangat luar biasa untuk masyarakat Kijang dan masyarakat yang berada di wilayah sekitar pertambangan. Karena Antam ini kan menambang itu juga menggerus kepentingan masyarakat lain, macam nelayan, yang ada di pesisir dan lain sebagainya. Mereka buka nanti tempat untuk buat pelabuhan, nanti mereka ganti rugi kepada orang. Jadi ada semacam ekosistem yang tak pernah putus. Jadi Antam ini memang memberikan berbagai macam dampak, dan dampak itu bukan dampak positif saja, dampak negatif pun ada. Karena pertambangan ini tidak semata-mata bisa membuat orang menjadi senang semua. Ada juga akhirnya menjejas kawasan daerah-daerah yang tadinya dianggap daerah-daerah itu masih sejuk, masih teduh. Akhirnya kan dibuka hutan, tambang boksit debu mulai banyak. Dulu zaman bapak dulu kami kan sekolah jalan kaki dari sini sampai ke SMP 1 sini. Jalan kaki itu jadi jalannya tidak aspal. Nanti kami lewat ada mobil truk yang ngangkut boksit Antam itu kan yang bannya yang setinggi bangunan ini, setinggi sebanyak kita kan lori, bukan lori, Komatsu namanya itu. Nah itu dulu kalian belum lahir semua. Itu kita lewat tepi-tepi mereka tuh betul-betul bermandikan debu dan cahaya matahari. Tapi kita udah biasa. Nah dulu kan buat semua ada fisiknya. Nah itulah. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi memang harus kita akui memang banyak, kalau zaman Antam dulu banyak yang positifnya. Karena Antam juga memberikan berbagai macam fasilitas pendidikan. Dari mulai TK sampai pendidikan yang menengah, dari mulai SD, SMP sampai dengan SMA. SMA Antam dulu memiliki luar biasa prestasi yang belum yang sekarang jadi salah satu. Dulu Antam ini kalau di kancah cerdas cermat, kegiatan pertandingan olahraga, kita ini salah satu sekolah yang sangat disegani oleh sekolah-sekolah lain. Bukan hanya di Tanjung Pinang, tapi juga di kawasan-kawasan lain yang ada di waktu itu masih Provinsi Riau, Pulau Riau. Jadi memang dampak dari Antam ini cukup luar biasa untuk masyarakat Kijang. Sebenarnya orang Melayu ini kan mereka adalah tuan rumah. Mereka ini adalah basically people of the kota Kijang inilah. Jadi mereka itu memang salah satu masyarakat yang harus kita apresiasi. Karena bagaimanapun kawasan ini dari zaman dulu itu ratusan tahun silam memang mereka lah yang mendominasi kan. Nah, sehingga hari ini terjadi berbagai macam pergeseran penduduk, sehingga orang Melayu kan tidak banyak lagi hari ini. Mereka banyak pun di pulau-pulau macam di Kelong, di Mantang, di Mapur dan sebagainya, termasuk di Sungai Enam, di sini atau di daerah Kiki atau balik motor sebagiannya. Tapi memang masyarakat Melayu ini banyak memberikan kontribusi pembangunan untuk daerah Antam, dan perusahaan Antam juga banyak mempekerjakan orang-orang Melayu. Yang juga menjadi salah satu kekuatan Melayu ini adalah mereka mendominasi pekerjaan-pekerjaan di pemerintah daerah. Nah, dari zaman dulu itu, dari zaman-zaman masih zaman kepala daerah terdahulu, nah, itu yang bekerja mereka rata-rata kantor camat, kantor lurah, itu banyak orang Melayu. Nah, jadi memang diberikan ruang memang oleh pemerintah pusat pada waktu itu untuk masyarakat lokal, supaya mereka bisa bekerja
sebagai pegawai negeri sipil. Nah, tapi untuk pekerja-pekerja lain masyarakat Melayu ini dia tidak tertarik. Masyarakat Melayu ini kan di tentara, di polisi itu kurang. Itu dari dulu memang mereka memang tidak suka karena mereka taat dengan azas dan mereka memang mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Karena dia bilang masuk tentara nanti kebunuh orang, yang masuk polisi nanti kau nempeleng orang. Jadi kekuatan-kekuatan pemahaman adat istiadat itu dipegang teguh. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Itu paham orang Melayu. Dan orang Melayu ini apabila dia mengatakan dia Melayu, dia adalah Islam. Nah, jadi memang tak bisa dipungkiri kalau dia mengatakan kau Melayu, dia saya Melayu, pasti dia itu Islam. Jadi mohon maaf lagi ya. Tapi itulah identifikasi ya, saya ceritakan identifikasi kekuatan Melayu itu dia memang makanya orang dulu menyebutnya masuk Islam itu masuk Melayu. Kalau ada orang misalnya tiba-tiba dia masuk Islam, macam China saya masuk Islam, dia cakap bukan masuk Islam, saya masuk Melayu. Padahal dia masuk Islam, nah, tapi hari ini tak terdengar lagi bahasa itu. Nah, itulah kekuatan Melayu pada waktu itu. Dan Melayu ini salah satu suku memang yang welcome kepada siapa saja. Dia tidak pernah menolak orang luar, apakah orang itu sesama orang yang di Nusantara maupun orang-orang dari mancanegara. Jadi orang Melayu ini termasuk salah satu memang kalau para sejarawan mengatakan orang yang paling gampang menerima orang asing. Ya, karena sifat-sifat yang curiga dan lain sebagainya itu kurang. Tapi orang Melayu ini memiliki sifat yang juga hari ini masih ketat, iri hatinya masih tinggi. Nah, iri hati orang Melayu ini masih tinggi. Tapi kecurigaannya kepada orang lain kurang. Kota Kijang ini kalau kita tengok hari ini kan orang banyak bergelut di bidang perniagaan dan ya sebagian besar kan pegawai negeri juga, para guru, pegawai lain lah yang ada. Jadi kalau UMKM ini memang di Kijang ini tidak begitu besar. Kalau kita memperhatikan Kijang ini UMKM-nya tidak begitu besar, kurang lah. Di Kernasda ini juga pun kalau Bapak perhatikan karena mereka menempati gedung kami kan di dalam, jadi kita tahu juga lah tak banyak kegiatan di sini buat. Orang kita ini kan senangnya musiman saja. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan 17 Agustus barangkali kemarin tuh barulah ramai di Kernasda. Kalau lagi ada pasar-pasar tumpah, ada buka-buka akau, ada pameran baru bisa ramai. Kalau hari ini kita tengok di Kernasda ini tamunya minim. Padahal di situ banyak produk-produk yang bisa dibeli atau bisa ditinjau langsung oleh kalian, oleh orang-orang yang memiliki progres-progres usaha kan. Tapi kan banyak tidak mau. Mungkin pengaruh tempat juga. Karena orang lebih suka pergi ke kawasan-kawasan yang menjual cenderamata dan sebagainya macam Pinang. Maksudnya cendeраmatanya banyak nih di Kernasda, tapi tak selaris pada tempat lain. Mungkin promosi juga kurang. Banyaklah faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan. Jelas di sini mata pencaharian masyarakat yang mendominasi kalau saya tengok hari ini memang ya masyarakat yang bekerja serabutan yang paling banyak. Yang kerja serabutan. Kalau kerja-kerja di perusahaan-perusahaan besar macam di Batin Baik, Mitek itu tak banyak juga. Pegawai negeri memang mendominasi hari ini sampai kalau Kota Kijang yang paling banyak pegawai negeri justru para guru dan lain sebagainya yang termasuk dalam pegawai pemerintah daerah. Sebenarnya kata kunci daripada persatuan dan kesatuan itu adalah hidup saling harga menghargai. Itu paling penting. Jenjang pendidikan SLTA ini adalah fase pengujian bagi mentalitas kalian. Jadi kalau kalian mau menjadi orang di sinilah. Jadi kalau kalian sukses di SMA sampai masuk jenjang pendidikan universitas ke sekolah-sekolah tinggi lainnya, biasa kesuksesan itu akan merangkai dan akan ikut. Tapi biasanya kalau gagal di tingkat SLTA, biasanya kegagalan itu akan menyertai kita. Dan memang susah untuk memulai sesuatu itu satu. Yang kedua, di fase SMA ini adalah pendidikan yang paling banyak meninggalkan kesan dan pesan bagi kalian. Karena Bapak pernah di SMA juga. Jadi bagaimanapun yang kalau di SD kalian sudah banyak melupakan. Kalau di SMP juga sudah banyak yang kalian terlupakan. Tapi kalau SMA ini dari mulai kelas berapa? Kelas 10, 11 sampai 12 ini itu dari tahun ke tahun biasanya menjadi barometer kita yang tetap masuk ke dalam mindset kita. Ingat terus apa itu dulu aku pernah dengan yang ini, pernah pacaran dengan ini. Pasti itu jadi jenjang hitung-hitungan. Tapi bukan mencari yang tidak bermanfaat.
pacaran itu tidak bermanfaat. Mencari celah-celah pendidikan saja, pendidikan formal dan non formal. Jadi kalau kalian nanti jangan pernah berhenti belajar. SMA ini adalah fase awal, ingat ya. SMA ini adalah pendidikan awal, bukan TK pendidikan awal itu. TK itu tempat bermain, SMP itu mengulang permainan, SD itu TK tempat bermain, SMP mengulang permainan, SD mengulang permainan ya. TK tempat bermain, SD mengulangi permainan, di SMP mengenal permainan. Setelah SMA baru jangan main-main. Nah, itu perlu kalian ingat. Nah, ingat apa tadi yang pertama kalau SD, kalau TK? TK tempat bermain. Tempat bermain, SD mengulang permainan, Nah, SMP memulai permainan, SMA jangan main. nah, jadi itulah jadi dasar kalian nanti masuk universitas, baru meninggalkan seluruh permainan menuju alam yang paling nyata untuk menjadi orang dewasa yang sukses dunia dan sukses akhirat, membanggakan ayah dan bunda. Pesan dari Bapak, pendidikan ini dari mulai kita dilahirkan sejak kita dalam ayunan berakhir nanti di liang lahat. Makan kangkung, makan bayam, minum sirup, dikasih selasi. Kami dari kelompok 6 kami ucapkan terima kasih.